balik lagi di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Kak, sudut pandang yang paling aman untuk penulis pemula itu yang mana sih? Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sudut pandang atau point of view. Jadi, buat yang penasaran, tonton sampai akhir ya. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Nah, karena di video kali ini kita akan ngebahas soal sudut pandang, aku mau nanya dulu nih, sudut pandang apa sih yang kalian gunain untuk menulis cerita kalian? Karena banyak banget kesalahan penulis pemula yang mulai menulis ceritanya tanpa memikirkan dahulu pengaturan sudut pandangnya. Alhasil, sudut pandang yang mereka gunain itu jadi acak-acakan, gak konsisten, bikin bingung pembaca, sampai akhirnya kita tuh gagal dalam menyampaikan feel cerita kita kepada pembaca. So, sudut pandang yang paling aman untuk penulis pemula itu yang mana sih? Untuk tahu jawabannya, kita tuh harus tahu dulu nih apa itu sudut pandang dan apa aja jenis-jenisnya. Sudut pandang yaitu tentang bagaimana seseorang melihat suatu hal dari sisi pandang pemikirannya. Apa yang kita lihat dan kita rasakan ketika kita melihat seseorang nih yang jatuh dari sepeda, tentunya pasti akan berbeda dong dengan apa yang dilihat dan dirasakan sama si pengendara sepeda. Nah, sedangkan sudut pandang dalam menulis atau yang biasa kita sebut sebagai POV adalah tentang bagaimana cara penulis menempatkan diri dalam ceritanya. Nah, POV ini juga bisa disebut sebagai teknik seorang penulis dalam penyajian cerita dan bisa juga menjadi ciri khas seorang penulis. Pemilihan POV ini menurut aku tuh sangat penting karena ini tuh bisa mempengaruhi alur dan keberhasilan kita dalam membuat pembaca untuk ikut masuk merasakan apa yang terjadi dalam cerita kita. Jenis POV ini ada 3, yaitu POV orang pertama, POV orang kedua, dan POV orang ketiga. Nah, dari ketiga jenis ini masih dibagi lagi jadi banyak banget jenisnya. Ya, POV orang pertama pelaku utama, POV orang pertama pelaku sampingan, POV orang ketiga serba tahu, POV orang ketiga objektif, pokoknya banyak banget. Tapi karena kebanyakan yang nonton di sini adalah penulis pemula, aku nggak akan bahas yang sampai sedetail itu karena aku nggak mau bikin kalian bingung. Sudut pandang orang pertama atau POV 1. Di sudut pandang ini, penulis menempatkan diri sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau gue, atau yang lainnya. Jadi seolah-olah penulis itu sedang menceritakan kisahnya. Ini adalah contoh penggunaan POV 1. Kelebihan dari POV 1 ini, kita lebih bisa menyampaikan feel cerita terhadap pembaca. Kenapa? Karena pembaca akan tahu secara langsung apa sih yang dirasakan sama si tokoh utama ini. Entah itu tentang perasaan batinnya atau emosionalnya, kayak gitu. Nah, selain itu juga kita bisa mengajak pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita dan berperan menjadi tokoh utamanya. Sedangkan kekurangan dari POV 1 ini, pembaca nggak akan tahu apa sih yang dirasakan sama si tokoh lain. Ya, karena di POV 1 ini penulis cuma menjelaskan apa yang dilihat dan dirasakan si tokoh utama aja. Jadi ketegangan yang dirasakan pembaca tuh ya cuma searah aja. Dan buat temen-temen yang suka banget gunain POV 1 ini, kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai cerita kalian tuh nanti terkesan malah jadi kayak curhat kayak gitu. Sudut pandang kedua atau POV 2. Di sudut pandang kedua ini, penulis menempatkan diri sebagai narator yang sedang berbicara dengan orang lain. Biasanya menggunakan kata ganti kamu, kau, atau anda kayak gitu. Jujur aku sebenarnya nggak begitu paham sama POV 2 ini. Cuma yang aku tahu POV 2 ini adalah POV yang tersulit. Bahkan aku pun jarang banget nemuin cerita-cerita yang menggunakan POV 2. Nah, ini adalah contoh cerita yang menggunakan POV 2. Kayak kurang enak aja gak sih dibacanya? Menurut aku, POV 2 ini lebih cocok digunain untuk narasi iklan atau artikel blog atau copywriting gitu sih. So, boleh gak sih gunain POV 2 dalam menulis cerita? Kalau aku sih nggak nyaranin ya, karena kayak kita tuh harus cerdas dalam penempatannya. Apalagi buat para penulis pemula, aku nggak nyaranin banget kalau kita kebanyakan menggunakan kata kamu, apalagi anda, itu kayak kadang malah bisa jadi ngeganggu nggak sih? Atau nanti kita malah kelupaan menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami itu adalah sudut pandang orang pertama ya teman-teman. Cuma nanti dia masuknya sudut pandang orang pertama jamak kayak gitu.
sudut pandang orang ketiga atau POV 3. Di POV ketiga ini penulis bisa disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena di POV ini penulis itu tahu segalanya, termasuk perasaan setiap tokoh, nggak terbatas kayak POV 1 atau POV 2. Intinya penulis itu bisa menulis dengan bebas dan jangkauannya pun nggak terbatas. Karena posisi penulis di sini sebagai narator biasanya itu menggunakan kata ganti ia atau dia, atau yang paling sering sih menggunakan nama kayak gitu kan. Ini adalah contoh penggunaan POV ketiga. Nah, POV 3 atau POV author ini adalah POV yang paling sering digunain. Karena kelebihannya adalah kita itu sebagai penulis bisa dengan mudah berpindah-pindah scene atau mengontrol aktivitas tokoh lain. Terus kekurangannya apa, Kak? Kekurangannya kalau kita cuma gunain POV 3 aja, pembaca nggak akan bisa merasakan secara mendalam ketegangan dari seorang tokoh karena terlalu luas. Belum lagi cerita kita bisa meluber kemana-mana karena kadang tuh kita tuh kayak menceritakan hal-hal yang nggak perlu kan. Tapi aku yakin kok kalau kita tahu batasan dalam menulis, cerita kita itu nggak bakalan meluber kemana-mana. Kita nggak akan menceritakan hal-hal yang nggak penting yang nantinya malah bikin cerita kita bertele-tele. Buat para penulis pemula, dari ketiga POV yang aku jelasin tadi, biar aman kalian gunain POV 1 atau POV 3 aja. Nah, kalau ditanya lagi mendingan POV 1 atau POV 3, mending yang mana sih? Itu sih tergantung selera kalian ya. Tergantung juga kalian tuh mau menulis cerita dengan genre apa. Misalnya nih kalian nulis cerita genre horor, menurut aku itu lebih baik gunain POV 1 karena pembaca akan lebih bisa merasakan suasana horor yang dirasakan si tokoh. Dan juga kan cerita-cerita romance yang latarnya itu di luar negeri. Nah, itu menurut aku lebih baik gunain POV 3, kayak lebih bagus aja. Tapi nggak masalah juga kok kalau kalian itu lebih suka gunain POV 3 karena lebih leluasa. Tapi nih, kesalahan yang sering terjadi di penggunaan POV 3 ini, kita itu kadang tuh kayak terlalu sering menyebut nama atau terlalu sering menggunakan imbuhannya. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir karena hal-hal kayak gitu tuh masih bisa diatasi dengan kita menyebutkan ciri-ciri si tokoh. Misalnya nih, ucap perempuan berambut keriting itu, atau lelaki yang memiliki tato di leher itu baru saja keluar dari toko. Udahlah, daripada bingung-bingung mau pilih POV 1 atau POV 3, mending kalian gunain multi POV aja, atau kayak kombinasi antara POV 1 dan POV 3. Di cerita-cerita Wattpad kalian pasti sering kan nemuin yang misalnya nih dalam satu adegan bab itu di atasnya itu ada tulisan POV Andi. Terus nanti kita scroll lagi ke bawah itu kita nemuin POV author atau balik lagi ke POV author. Nah, gaya penulisan yang kayak gini tuh yang paling sering aku temuin dan paling sering aku gunain juga. Mau POV 1, POV 2 atau POV 3 itu sebenarnya bagus-bagus aja sih, tergantung gimana cara kita memposisikan dan mengaturnya. Aku yakin kok kalau kita itu sering berlatih menulis berbagai sudut pandang, nanti kelamaan kita tuh bakalan tahu POV yang mana sih yang lebih cocok buat cerita kita, buat gaya penulisan kita kayak gitu. Sebenarnya masih banyak banget penjelasan tentang POV, cuma aku nggak mau video ini jadi terlalu panjang. So, segini aja video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku meskipun jarang update. Ya udah, segini aja video kali ini. See you on my next video. Bye bye.